Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Anan Entertainment. Mimin doakan semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengulas 7 prestasi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Revolusi. Bawa perubahan positif meski belum juara. Tim nasional Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan dalam dunia si kulit bundar. Mereka berhasil menggapai capaian-capaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, tim Garuda menorehkan sejarah baru dalam keikutsertaan mereka di beberapa turnamen internasional. Revolusi ke arah yang lebih baik ini terjadi sejak kedatangan Shin Tae-yong yang mengisi kursi kepelatihan Timnas Indonesia pada tahun 2020. Juru taktik asal Korea Selatan itu membawa perubahan secara bertahap. Ini juga terjadi dalam beberapa kelompok usia di bawah Timnas. Shin Tae-yong bikin Timnas Indonesia berkembang pesat. Untuk selengkapnya, coba simak 7 prestasi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia lewat ulasan berikut. Yuk! 1. Shin Tae-yong mempersembahkan gelar runner-up Piala AFF tahun 2020 pada musim perdana. Shin Tae-yong adalah pelatih yang berpengalaman menukangi Korea Selatan U20, 23, dan senior. Pria kelahiran 11 Oktober tahun 1970 usia 53 tahun ini pertama kali menekan kontrak dengan Indonesia pada 1 Januari tahun 2020. Saat itu, Shin Tae-yong membesut tim Garuda dalam 3 kelompok usia sekaligus, yakni Indonesia U19, 23, dan senior. Hebatnya, kedatangan Shin Tae-yong langsung berdampak positif untuk timnas senior Indonesia. Itu disebabkan dirinya nyaris membawa tim Garuda juara dalam gelaran Piala AFF tahun 2020. Akan tetapi, asa juara itu sirna usai mereka tumbang dari Thailand dengan agregat 2-6 pada partai final. Alhasil, Shin Tae-yong hanya mempersembahkan gelar runner-up Piala AFF tahun 2020 pada musim debut di Indonesia. 2. Tahun kedua Shin Tae-yong berakhir dengan medali perunggu di Asian Games tahun 2021. Selang setahun kemudian, Shin Tae-yong kembali membawa Indonesia U23 mendulang pencapaian yang cukup positif. Mereka merengkuh piala peringkat ketiga di Asian Games tahun 2021 yang berlangsung di Vietnam. Shin Tae-yong mempersembahkan medali perunggu melalui cabur sepak bola putra untuk tim Garuda. Keberhasilan Shin Tae-yong ini terjadi setelah membawa Indonesia menang atas Malaysia dalam perebutan peringkat ketiga di Asian Games tahun 2021. Mereka keluar sebagai pemenang usai menggulung Malaysia lewat drama adu penalti 4-3. Sebelumnya, kedua negara kompak imbang 1-1 hingga waktu normal 90 menit bubaran di Stadion My Dine, Hanoi, Vietnam. 3. Meraih gelar runner-up Piala AFF U23 2023. Prestasi Shin Tae-yong makin terlihat ketika melakoni turnamen-turnamen internasional pada tahun 2023. Salah satunya ada gelar runner-up Piala AFF U23 tahun 2023. Dalam ajang yang berlangsung di Thailand itu, Shin Tae-yong nyaris membawa tim Garuda juara. Namun, mimpi mereka dikubur Vietnam setelah dipekundangi lewat adu penalti 5-6 pada partai puncak. Walau gagal juara, upaya Shin Tae-yong untuk menahodai Indonesia U23 tetap layak diacungi jempol. Bagaimana tidak, di Piala AFF U23 tahun 2023, sang pelatih berhasil melahirkan satu pemain muda yang memiliki talenta besar. Ia bernama Arhan Fikri. Wonderkid 19 tahun ini cemerlang setelah meraih penghargaan Best Player alias pemain terbaik di Piala AFF U23 tahun 2023. Kini, Shin Tae-yong mulai mengembangkan potensi Arhan lewat panggilan timnas senior. 4. Membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbekistan.
Piala Asia U20 tahun 2023 merupakan pencapaian positif awal Shin Tae-yong pada tahun 2023. Itu terjadi usai ia mengantarkan tim Garuda Muda lolos melewati babak kualifikasi pada 18 Maret tahun 2023. Shin Tae yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara selain Vietnam yang lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbekistan. Hanya saja, tim Indonesia muda besutan Shin Tae-yong ini gagal berbicara banyak saat berkiprah di Piala Asia U20 tahun 2023. Mereka tak mampu bersaing pada babak penyisihan grup A setelah finish di peringkat ketiga. Indonesia tak cemerlang saat melawan Uzbekistan, Irak, dan Suriah dalam satu grup yang sama. Di sisi lain, Vietnam juga mengikuti langkah Indonesia yang gagal menembus fase knockout di Piala Asia U23. 5. Sejarah. Shin Tae yang bikin Indonesia lolos pertama kali ke Piala Asia U23 tahun 2023. Keberhasilan Shin Tae yang bareng Indonesia U20 ternyata diikuti tim U23. Ia berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun 2023. Lebih spesial lagi, pencapaian ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia U23 sepanjang keikutsertaan mereka dalam level kompetisi ini. Alhamdulillah, kita lolos Piala Asia U23 untuk pertama kali sepanjang sejarah. Ini bukti kalau kita bisa, ujar Ketua Umum PSIC, Erick Thohir, merujuk situs resmi PSI. Kendati demikian, perjuangan Shin Tae-yong bersama Indonesia belum selesai di Piala Asia U23 tahun 2023. Pasalnya, kompetisi ini baru diselenggarakan pada 15 April 3 Mei tahun 2024 mendatang di Qatar. Shin Tae yang mesti membuat persiapan terbaik agar memperoleh hasil yang optimal di Piala Asia U23 tahun 2023. 6. Mengukir sejarah manis di Piala Asia tahun 2023, tembus babak 16 besar. Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2023 Qatar. Itu menjadi pencapaian pertama tim Garuda lolos ke fase knockout setelah menanti 16 tahun untuk kembali berlaga pada ajang bergengsi ini. Indonesia sendiri terakhir kali berlaga di Piala Asia pada tahun 2007 silam. Tentu saya senang kami lolos lagi setelah 16 tahun. Ada banyak pemain muda di skuad kami, kata Asnawi Mangkualam selaku Kapten Timnas Indonesia di laman AFC Asian Cup. Hebatnya lagi, Indonesia mengukir sejarah baru dengan melangkah ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik pada babak penyisihan grup D di Piala Asia tahun 2023. Itu menjadi capaian pertama Indonesia sepanjang keikutsertaan mereka dalam ajang ini. Namun, kala itu, langkah tim Garuda mesti terhenti usai dibabat Australia 0-4 pada babak 16 besar. 7. Memperbaiki peringkat Indonesia hingga melesat ke peringkat 142 FIFA. Kedatangan Shin Tae yang bak angin segar bagi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, kehadirannya membuat peringkat tim Garuda melonjak tajam di peringkat dunia. Menurut laman FIFA, Indonesia tengah menduduki tangga ke-142 dunia dengan kumpulan 1072,66 poin per 15 Februari tahun 2024. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, kata Erick Thohir di situs PSIC. Bila menengok ke belakang, Indonesia sempat menduduki peringkat ke-173 FIFA saat pertama kali dibesut Shin Tae-yong pada tahun 2020. Namun, dengan revolusi yang ada, Shin Tae yang membuktikan kapasitasnya, ia mengangkat derajat timnas Indonesia lewat peringkat dunia FIFA pada tahun 2024 ini. Kontak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sejatinya berakhir pada akhir tahun 2023. Namun, tim muda mesti tampil di beberapa turnamen.
Shin Tae-yong pun melakukan tugasnya untuk mendampingi mereka. Setelah ini, PSSI sebagai lembaga berwenang tampaknya perlu untuk mempertimbangkan kontrak sang pelatih.